Banyak program-program pemerintah yang dirasa dalam niat dan tujuannya itu cukup bagus untuk kemaslahatan masyarakat. Nah kan tapi selama ini seringkali dalam eksekusinya, dalam manifestasinya itu kurang optimal. Jadi niat atau idenya sudah bagus, kan tapi dalam pemaparannya, dalam pelaksanaannya itu kurang maksimal. Nah, seperti yang kita lihat yang masih ramai pada saat ini di media sosial, itu dengan adanya KDMP, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, itu banyak kemudian dibangun di tanah-tanah yang sepertinya kurang strategis. Kemudian produk-produk yang ada di sana karena basicnya itu adalah sebuah ya seperti koperasi pada umumnya untuk menjual atau seperti minimarket, Alfamart atau Indomaret. Nah itu ternyata kurang dalam artian displaynya kurang rapi dan lain sebagainya. Maka bisa kita indikasikan sedari dulu eksekusi dalam program-program yang bagus itu sebenarnya kurang optimal. Ibaratnya asal jadi saja. Kemudian bisa menggugurkan kewajiban administratif saja. Asal proyek kelar seperti itu. Nah ternyata kalau kita sadari lebih lanjut, kita sebagai individu juga seperti itu. Seringkali kemudian kita mengerjakan proyek, mengerjakan PR, mengerjakan tugas dan sebagainya itu seringkali tidak optimal, tidak maksimal. Kita hanya asal kelar, asal kemudian nilai kita bisa bagus, ya sudah. Nah ternyata hal tersebut merupakan sebuah penyakit mental. Sebuah mentalitas tersendiri, tamparan mentalitas tersendiri. Dan jauh 1400 tahun yang lalu baginda Nabi Muhammad SAW itu memberikan sebuah tamparan yang sangat keras terhadap mental mediocre seperti ini. Mental tengah-tengahan yang tidak maksimal dalam pelaksanaan sebuah karya atau sebuah proyek dan lain sebagainya. Nah bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW sampaikan hal tersebut? Kita bahas di chapter kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah riwayat yang kemudian mungkin masyhur di telinga kita, sering kita dengar. Yang ini juga merupakan sebuah tamparan bagi kita semua yang memiliki mental mediocre, mental asal-asalan, mental tengah-tengah yang dalam melaksanakan sebuah tugas itu acap kali tidak maksimal, tidak totalitas. Nah dalam hal ini apakah baginda Muhammad SAW memerintahkan kita untuk perfeksionis? Padahal kalau menurut pandangan halayak ramai, perfeksionis itu buruk. Ya, selalu mengharapkan sesuatu yang sempurna, padahal di dunia ini tidak ada yang sempurna. Nah, ternyata bisa kita lihat di hadis riwayat Muslim di nomor 1955. Redaksinya seperti ini. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridainya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ia bersabda, Innallaha kadabal ihsan ala kulli syai'. Sungguh Allah Subhanahu wa taala kadabal ihsan, mewajibkan al-ihsan atau berbuat baik ala kulli syai', terhadap segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Jika kalian menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Wal yuhidda ahadakum
ahadukum syafratahu falyurih dhabihatah. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya serta membuat hewan sembelihnya merasa nyaman. Rawahu Bukhari, hadis riwayat rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Nah, di dalam hadis tersebut menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, hadis tersebut yang cukup pendek, mudah kita hafal, itu salah satu pilar dalam agama Islam. Ya, itu beliau tuliskan di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Dan di dalam kitab tersebut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menuliskan bahwa hadis tersebut salah satu pilar dalam agama Islam, salah satu pilar yang agung. Nah, kenapa? Itu bisa kita lihat di sini. Innallaha katabal ihsan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mewajibkan al-ihsan atau berbuat baik. Nah, ihsan itu tadi sesuatu yang sering atau di hadis kedua kalau tidak salah. Ya, di hadis kedua di hadis Arba'in Nawawi, karena ini kan di hadis yang ke-17. Dulu di hadis yang kedua yang di chapter ketiga, kita juga membahas tentang ihsan. Dimana kalau kita lihat tingkatan-tingkatan dalam Islam, itu ihsan itu yang ketiga. Jadi ada Islam, iman, dan juga ihsan. Walaupun ketiga-tiganya itu saling ada korelasi, tetapi ihsan itu yang paling tinggi, atau berbuat baik. Nah, yang dimaksud ihsan di sini menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali itu ala kulli syai'. Dalam artian ala kulli syai' ditafsiri sebagai dengan Allah ataupun dengan makhluk lainnya. Nah, di hadis ini itu ditekankan pada ihsan terhadap selain daripada Allah. Jadi di hadis yang nomor 2 disebutkan al-ihsanu, engkau beribadah kepada Allah seakan-akan seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala yaraka, Allah Subhanahu wa ta'ala melihatmu ketika engkau beribadah. Kan tapi kemudian ketika kita tidak bisa membayangkan Allah melihat kita, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Mohon maaf, kalau kita tidak bisa melihat Allah ketika kita beribadah, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Nah, itu di hadis yang kedua. Nah, tetapi di hadis yang ke-17 ini al-ihsanu itu digarisbawahi kepada ihsan kepada makhluk-makhluk yang lain, kepada selain daripada Allah. Katabal ihsan ala kulli syai' fa idza qaltantum fa ahsinul qislah. Dan seterusnya itu penjabaran tentang al-ihsan itu tadi. Nah, di sini baginda Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa sungguh katabal ihsan, Allah Subhanahu wa taala katabal ihsan ala kulli syai'. Di mana kalau kita telah lebih lanjut, kata kataba itu bermakna dituliskan. Ya, kataba yaktubu menulis, kataba telah dituliskan. Nah, mengapa kemudian diartikan sebagai mewajibkan? Karena yang dimaksud kataba di sini berarti itu merupakan sebuah kewajiban yang sangat ditekankan. Ya, karena kalau kita bicara tentang sosiologi, ada yang namanya norma-norma yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, biasanya yang tertulis itu lebih ditekankan. Misalnya ada undang-undang dan lain sebagainya, itu kan tertulis. Nah, jadi dimaksudkan kataba telah dituliskan, itulah ditetapkan. Jadi diwajibkannya itu diwajibkan banget. Diwajibkan sekali. Sangat ditekankan sehingga dikatakan di sini katabal ihsan. Ibaratnya kita sebagai seorang muslim itu wajib berbuat yang namanya ihsan ala kulli syai', terhadap semuanya. Baik ketika kita beribadah ataupun ketika kita bermuamalah. Baik dengan hablum minallah atau hablum minannas. Itu semua diwajibkan untuk kita berbuat ihsan di dalamnya. Nah, lalu kemudian baginda Muhammad SAW itu menjabarkan bagaimana kemudian contoh-contoh daripada ihsan-ihsan itu tadi. Nah, tapi perlu diketahui bersama bahwa yang namanya ihsan itu bukan sekedar kita berbuat baik. Nah, hasana yahsunu. Ihsan itu artinya sudah baik. Nah, kan tapi menurut Syekh Al-Utsaimin
dalam hadis tersebut beliau menafsiri bahwa yang dimaksud ihsan itu memberikan suatu hal, mengerjakan suatu hal itu secara optimal yang kita bisa. Jadi seoptimal mungkin, semaksimal mungkin dengan apa yang kita bisa. Atau istilah kerennya do your best. Jadi memberikan yang terbaik daripada kita. Ketika kita beribadah, kita berikan yang terbaik. Ketika kita mampu, kita berdiri. Ketika kita mampu, kita gunakan pakaian yang baik. Ketika kita mampu, kita pakai parfum-parfum yang terbaik, wangian yang terbaik. Seperti itu. Jadi dalam hadis tersebut, kata bal ihsan, perintah untuk ihsan, itu berarti memerintahkan kita untuk melakukan segala hal secara baik, baik dalam niatan, eksekusi, itu semua harus optimal. Semaksimal mungkin apa yang kita bisa. Do our best. Kita berikan yang terbaik dari kita. Nah, itu yang namanya ihsan. Nah, seperti yang dicontohkan, fa idza qataltum fa ahsinul qitslah. Ketika kita ingin membunuh, maka jika kamu ingin membunuh, maka bunuhlah dengan yang baik, dengan cara yang baik. Fa idza qataltum fa ahsinul qitslah. Nah, apakah kalimat fa'idha qaltan wa hasinul qitlah ini kemudian menghalalkan kita untuk membunuh? Bukan. Dalam artian hadis di sini, membunuh itu bukan kemudian kita ternyata membunuh itu halal karena harus kemudian dilakukan dengan cara yang baik. Asalkan dengan cara yang baik, membunuh itu halal. Bukan seperti itu. Nah, fa'idha qaltaltum fa ahsinul qitlah ini dimaksudkan qataltum ini dalam perang, tentunya perang di jalan Allah atau kemudian untuk qisas dan lain sebagainya. Itu yang kemarin baru kita bahas tentang darah-darah yang memang dihalalkan untuk ditumpahkan. Ada orang yang berzina, yang zina muhsan, dan ada orang murtad. Murtad dalam artian kemudian lanjut untuk memecah belah Islam. Kemudian orang yang kemarin ada orang murtad dan sebagainya. Itu ada 3 kalau tidak salah. Bisa kita lihat di video yang chapter yang sebelumnya. Nah, di sini fa'idha qaltaltum di sini itu ketika kita membunuh dengan darah yang halal. Orang yang murtad, yang ghairu muhsan, yang muhsan itu tadi, atau qisas, yang ketiga itu qisas. Nah, itu dengan cara yang baik. Dalam artian kita tidak boleh kemudian memperlambat nyawa itu untuk keluar, itu jangan. Kita kemudian mengeksekusinya dengan cara yang tidak baik. Kita kita mutilasi terlebih dahulu. Itu tidak boleh. Harus kemudian ketika misal ada seorang yang dijatuhi hukuman qisas, hukuman mati, ya maka harus pedang harus lancip, harus tajam, kemudian satu tebasan harus kemudian langsung mati. Tidak boleh kemudian dimutilasi, kemudian harus ada rasa sakit terlebih dahulu, dibakar dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Harus dengan fa'ahsinul qitslah. Bahkan kemudian wa idza dzabahtum fa'ahsinuz dzibhah. Ketika kita mau menyembelih, sembelih dengan cara baik. Sehingga baginda Muhammad SAW sampai kemudian menganjurkan kita wal yahidda ahadukum syafratahu falyurih dzabihatah. Untuk ketika kita ingin menyembelih hewan, itu hendaklah salah seorang dari kalian menajamkan pisaunya serta membuat hewan sembelihnya itu merasa nyaman. Nah, bahkan untuk suatu hal yang keji saja, atau ibaratnya suatu yang menguras emosi seperti qisas sebagainya, membunuh hewan saja yang mungkin bagi kita mereka tidak memiliki akal dan sebagainya, Islam memerintahkan untuk kita untuk tetap berbuat ihsan. Lalu kenapa contoh yang diberikan oleh baginda Nabi itu sangat seram sekali? Nah, menurut Ibnu Daqiq Al-Aid, beliau menyampaikan bahwa suatu hal dalam kaitannya perang, qisas dan sebagainya, itu karena kan sering kemudian membawakan emosi, membawakan pengaruh emosi yang kuat.
Nah itu pun Islam menyuruh kita untuk berlaku ihsan, berlaku baik, berlaku optimal dalam hal eksekusi, niat dan lain sebagainya harus secara ihsan, harus secara optimal, harus secara baik. Jangan sampai kemudian ketika kita berperang di jalan Allah atau menegakkan hukum Allah dengan kisos itu, kemudian kita lumuri syariat-syariat itu dengan kebencian-kebencian kita, dengan dosa-dosa yang lebih besar lagi, dengan dosa-dosa zalim dan lain sebagainya, itu jangan sampai. Sehingga di sini baginda Muhammad SAW secara tidak langsung itu ingin menyampaikan bahwa yang namanya ihsan, berbuat baik, berbuat optimal, itu betul-betul ala kulli syai'. Bahkan sampai suatu hal yang menurut kita kejam sekalipun, yakni membunuh, menghilangkan nyawa, walaupun itu bil haqqi, dengan lillah, dengan hak Allah Subhanahu wa taala, itu harus dengan ihsan. Sehingga walaupun hal tersebut dengan ihsan, tentunya tugas-tugas yang remeh-temeh, hanya seperti mengerjakan PR, mengerjakan tugas dan menjalankan program-program pemerintahan, itu juga harus dengan ihsan. Karena ala kulli syai' itu bersifat am, bersifat umum, bukan khas, bukan khusus. Jadi untuk seluruh hal kegiatan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala menurut baginda Muhammad SAW itu katabal ihsan bagi kita. Diwajibkan untuk kita untuk optimal. Nah kan tapi faktanya di zaman sekarang ini kita seringkali kemudian menjadi kaum-kaum mediocre, kaum-kaum yang tengah-tengah, yang kemudian hanya melakukan sebuah pekerjaan itu hanya setengah-setengah. Jadinya apa? Skill yang kita punya hanya setengah-setengah. Ketika kita ada skill A, tetapi yang kita punya ternyata hanya setengah-setengah. Kita bukan menjadi ahlinya, tetapi hanya sekedar bisa. Nah ternyata hal tersebut tidak terpakai di dunia saat ini. Yang dipakai di dunia saat ini, di lapangan kerja pada saat ini, itu mereka yang memang betul-betul ahli di bidangnya. Jadi perkataan baginda Muhammad SAW di 1400 tahun yang lalu, ternyata hikmahnya ketika kita memanifestasikan hadis tersebut, itu bisa berdampak baik juga bagi kita di era zaman sekarang ini. Makanya itu merupakan salah satu bukti bahwa Islam itu dinamis, selalu bisa menyelaraskan zaman. Zaman bisa berubah, tetapi syariat Islam, ajaran-ajaran Islam, hukum-hukum Islam itu masih bisa eksis dan bisa kita manifestasikan. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari pohon hadis riwayat Muslim nomor 1955 ini, bahwa jangan sampai kita menjadi kaum yang mediocre, kaum yang setengah-setengah, kaum yang melakukan sebuah pekerjaan asal proyek jadi, yang hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, menggugurkan kewajiban administrasi saja. Itu kita tidak boleh. Harus kita lakukan semaksimal mungkin, do your best, kita lakukan semaksimal apapun yang kita bisa. Ya mungkin sekian yang dapat kita diskusikan pada chapter kali ini. Semoga yang sini bisa menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita semua dan dapat kita amalkan di kemudian hari. Mungkin kalau ada tambahan atau kritik dan saran bisa tinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di chapter berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.